Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas AB 4501 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan ingin mempresentasikan mengenai study case General Motors Safety on Board. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dina Syarifah Marsia sebagai moderator, dan di sini saya bersama teman-teman saya ada Intan Mezadiana, Zaskia Nur Azizah, Lela Jenewe, Elisa Adila Putri, Nasyara Rizka, Krisano Damar, Aditya Bayu, dan juga Marhali Kojali. Case overview. Investigasi yang berkaitan dengan keselamatan kendaraan memicu serangkaian penarikan kembali produk General Motors atau GM pada awal 2014. Sementara penarikan produk umum terjadi di Amerika Serikat. Fakta bahwa cacat tersebut telah diketahui GM selama lebih dari 1 dekade sebelum penarikan kembali meningkat. Keprihatinan serius atas praktik manajemen perusahaan. Ada pertanyaan tentang hubungan direktur sebelumnya dengan GM dan berapa tahun menjabat oleh beberapa direktur. Keragaman dewan direksi juga terlihat buruk. Tujuan dari kasus ini adalah untuk memungkinkan diskusi tentang isu-isu tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan komposisi dewan, budaya, dan nada di atas, serta peran regulator. Soal yang pertama, kemungkinan masalah tata kelola yang berkaitan dengan Dewan Direksi BOD GM adalah terjadinya CEO duality. CEO duality merupakan seseorang yang merangkap dua jabatan sekaligus, yaitu antara CEO atau Dewan Direksi dan juga Dewan Komisaris atau Chairman of Board. Jadi CEO duality akan menyebabkan konflik kepentingan, decision management, dan decision control antara Dewan Direksi dan juga Dewan Komisaris. Penurunan kinerja perusahaan karena lemahnya pengawasan harusnya CEO duality tidak diterapkan agar tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam kasus ini, Dewan Direksi melakukan tindakan nepotisme yang dapat dilihat dengan merekrut 13 direktur independen yang berasal dari orang terdekatnya, yang padahal seharusnya proses perekrutan ini dilakukan secara adil dengan proses rekrutmen sesuai yang ditetapkan perusahaan. Standar kinerja perusahaan juga kurang diperhatikan oleh Dewan Direksi yang dapat dilihat dari cacatnya kendaraan. Seharusnya hal ini perlu diperhatikan oleh Dewan Direksi karena berkaitan dengan nyawa pekerja. Dan yang terakhir, namun Dewan Direksi melakukan tanggung jawab atas masalah keselamatan yaitu dengan memberikan 1 juta US dollar untuk keluarga korban. Kemudian soal nomor 2, pro dan kontra pada GM yang memiliki praktik mempromosikan CEO kepada ketua atau chairman ketika CEO baru ditunjuk adalah sebagai berikut. Dari sisi pro, dengan adanya CEO duality ini pastinya akan meningkatkan kinerja perusahaan GM dalam mengelola nilai pemegang saham. Karena dengan mempromosikan CEO sebagai ketua dewan, maka orang tersebut akan jauh lebih baik dalam mengarahkan stabilitas kepemimpinan ketika mereka memainkan kedua peran tersebut. Dari sisi kontra, yakni ada konflik kepentingan dalam menjalankan operasi bisnis dan dalam diskusi saat mendapatkan CEO sebagai ketua dewan. Nyatanya dengan adanya CEO duality pada GM, tidak berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Rick Wagoner, GM ditemukan masalah yang berakibat fatal. Selama pengujian Staten Iron pada Chevrolet Cobalt, GM mendeteksi adanya saklar pengapian yang secara otomatis akan mematikan mesin mobil, serta mencegah kantung udara atau airbag mengembang saat adanya benturan yang kencang. Hal ini menyebabkan adanya kasus kematian pertama di tahun 2016, yakni ketika Rose Amber menabrak pohon dengan menggunakan Chevrolet Cobalt yang ternyata airbag-nya tidak terfungsi. Lebih mengecewakannya, pihak dari GM tidak menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Selain itu, di bawah kepemimpinan Rick Wagoner, ternyata juga memiliki hutang dan Rick akhirnya terpaksa mengundurkan diri karena ancaman pemerintah untuk menahan hutang uang talangan. Baik, soal nomor 3. Pada tahun 2001, penarikan produk pertama pada GM terjadi karena adanya kesalahan atau kerusakan ignition switch yang secara otomatis mematikan mesin mobil dan menghentikan airbag untuk mengembang. Masalah ini terlihat teratasi ketika teknisi servis menutup penyelidikan ini di tahun 2003 setelah mengubah kirim pada mobil dan memberitahukan bahwa masalah sudah diselesaikan. Akan tetapi, masalah kembali muncul di tahun 2004 ketika General Motors mengganti Chevrolet Cavalier dengan Cobalt. Para insinyur GM mengajukan penyelidikan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Sayangnya, usulan tersebut ditolak dengan alasan terlalu mahal dan memakan waktu. GM juga menolak proposal lain terkait mengganti atau merancang ulang desain keyhead mobil. Permasalahan baru muncul kembali saat seorang insinyur menjalankan terkait kerapuhan saklar
Perkembangan lebih lanjut pada saklar akan mengakibatkan masalah mekanik dan atau listrik. Kasus tersebut lagi-lagi ditutup tanpa ada tindakan. Biaya yang tinggi, waktu antara inisiasi dan penyelesaian proses, dan keberhasilan yang tidak pasti dijadikan alasan agar kasus tidak dilanjutkan. Masalah kerusakan ignition switch menyebabkan 13 nyawa hilang dalam 31 kecelakaan. Untuk menanggapi masalah tersebut, di tahun 2014, GM memulai penarikan produk sebanyak 28 juta mobil dengan alasan kerusakan yang sejenis dan waktu yang berbeda. Pada tahun yang sama, April 2014, Bara membuat program Speak Up for Safety untuk mendorong karyawan menemukan solusi inovatif guna meningkatkan awareness dan standar kinerja keselamatan kendaraan GM. Program ini juga berupaya menghilangkan hambatan komunikasi antara karyawan dan pimpinan mereka untuk mendorong karyawan menyuarakan keprihatinan atas masalah terkait keselamatan. GM telah melanggar hukum dan kemungkinan akan dikenakan denda lebih dari $1 miliar ditetapkan oleh kantor pengacara di Manhattan. Perusahaan akan menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dan telah menyiapkan dana kompensasi untuk para korban. Meskipun GM sudah mengambil sedikit demi sedikit langkah positif dalam menangani masalah-masalah tersebut, masih banyak yang harus Bara lakukan agar perusahaan dapat kembali ke masa kejayaannya. Baik, soal nomor 4. Seberapa efektif deregulator dalam menjalankan tugasnya? Akibat boiler tersebut, banyak yang mengklarifikasikan GM sebagai government motor, bagaimana hal ini dapat mempengaruhi deregulator dalam menjalankan tugas mereka. Pada saat sebelumnya, GM maupun regulator tidak meluncurkan penyelidikan formal atas kematian Amberos dan korban lainnya. Dalam satu dekade setelah mengidentifikasikan masalah tersebut pada 7 Februari 2014, GM mulai serangkaian penarikan kembali dimulai dengan sekitar 800.000 Chevrolet Cobalt dan Pontiac kendaraan J5. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, GM menarik total 2,6 juta mobil kecil karena kerusakan pada kunci kontak yang salah. Dikombinasikan dengan penarikan lainnya, total 28 juta mobil ditarik kembali pada pertengahan 2014. GM menawarkan untuk mengkompensasi korban kecelakaan yang disebabkan oleh saklar yang rusak dan memperbaiki sekitar 70 kali mobil yang ditarik. Perusahaan juga membayar denda perdata sebesar $35 juta US pada tahun 2014 dan menandatangani perintah persetujuan yang mengakui gagal melaporkan kekurangan tersebut kepada regulator secara tepat waktu, seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Federal. Dengan terungkapnya masalah di GM, tindakan regulator juga menjadi sorotan administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional, atau bisa disebut NHTSA, bertanggung jawab untuk mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan kecelakaan sepeda motor melalui pendidikan publik dan investigasi standar keselamatan, dan kekurangan keselamatan komponen kendaraan. Hal ini juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi tingkat keselamatan kendaraan bermotor. Untuk jawaban nomor 5 adalah bisa. Pengorganisiran ulang prioritas grup adalah mungkin selagi itu mempermudah. Program Speak Up for Safety yang dikenalkan oleh Mary Barra adalah cara yang terbaik untuk mematahkan batasan manajemen dengan mendengarkan serta mempertimbangkan pendapat mereka. Dalam perbandingan, lebih mudah dan efisien untuk mendengarkan pendapat orang lain dan melakukan tugas secara bersama. Oleh karena itu, dengan menghargai antar satu sama lain dapat merubah suatu perusahaan. Mendukung satu sama lain juga merupakan rahasia untuk menjaga sebuah perusahaan yang damai dan menguntungkan. Soal nomor 6. Tindakan yang dilakukan Mary Barra dalam menghadapi krisis terhadap perusahaan GM cukup besar. Mary menghadapi isu besar mengenai cacat produksi di sejumlah mobil produksi GM, tepatnya pada bagian pengapian starter. Ditambah lagi isu mengenai rekal mobil produksi GM dengan jumlah yang sangat besar. Belum lagi tekanan yang kuat dari pihak investor. Namun waktu membuktikan, satu demi satu persoalan mulai dapat teratasi. Mary menunjukkan buah keberhasilan kepemimpinannya dalam memperbaiki kinerja GM. Mary telah mengambil keputusan-keputusan yang sulit untuk menyelamatkan masa depan GM. Mary memperbaiki kinerja finansial dengan melakukan disiplin yang ketat.
Mary dengan berani juga memutuskan untuk menghentikan produksinya dengan menutup beberapa pabrik di negara yang tidak menguntungkan termasuk di Indonesia. Bahkan mematikan suatu merek yang tidak memiliki kepastian ke depannya untuk menghasilkan keuntungan. Peran Mary berkaitan dengan keberhasilannya mengubah budaya perusahaan GM yang lama. Sebelum kepemimpinannya, GM lebih menghargai nilai-nilai bisnis yang menjurus dan membenarkan biaya tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan kualitas yang dihasilkan. Budaya kerja ini telah membuat biaya yang lebih besar dan tidak sebanding dengan kualitas hasil. Hal inilah yang diubah oleh Mary. Tidak lama setelah bergabung dengan GM, Mary segera mengambil akar persoalan ini. Suatu budaya perusahaan yang tidak tepat. Mary mengubah paradigma kerja GM dengan berpindah dari cost culture menjadi customer culture. Sebelum juga dapat menjadi budaya keraguan untuk menyampaikan suatu laporan yang kurang baik atau laporan buruk dan cenderung menutupi fakta yang ada. Mengetahui hal ini, Mary dengan segala cara mematahkan keraguan tersebut dan kembali menegaskan, we are moved from the cost culture and the customer culture. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.